seorang nabi seperti Nabi Daud melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Karena di situ jelas bahwa Daud itu berzina. Apakah seorang nabi itu berzina, melakukan skandal seksual? Itu yang sering muncul dalam polemik ya. Dan menurut saya ini memang karena salah satu sebabnya karena memakai ukuran yang berbeda ketika memahami agama orang lain. Nah, saudara-saudara, naskah untuk kitab 2 Samuel itu kita bisa mengikuti dari bahasa aslinya menurut naskah standar yang dijadikan rujukan baik itu orang Kristen dan orang Yahudi di seluruh dunia, yaitu yang dikenal dengan naskah Masoretik yang berasal dari abad 10. Tetapi kita memiliki naskah yang lebih tua lagi, yaitu naskah Qumran. Dan apa yang kita munculkan dalam tayangan ini, itu relevan dengan pembahasan kita tentang dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Wa yumer David el Natan, berkatalah Daud kepada Natan, khatati Adonai, aku telah berdosa kepada Adonai, kepada Tuhan. Wa yumer Natan el David, dan kemudian Natan berkata kepada Daud, berkata kepada Daud, gama Adonai hi ebir khatataka lu tamut, dan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati, karena upah dosa adalah kematian. Naskah ini ditemui di gua keempat, Qumran nomor 51. Jadi naskah manapun juga adalah sama, termasuk dalam terjemahan kuno, Septuaginta, Vulgata, dan naskah-naskah kuno yang lain, baik itu yang ada di tangan oleh orang Kristen maupun di tangan orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, pertama-tama harus tegaskan bahwa di dalam Yudaisme dan kekristenan tidak ada konsep nabi yang bebas dosa. Tidak ada konsep nabi yang bersifat maksum. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengutip sumber Yahudi dulu, yaitu Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma, khususnya Balak Siman pertama. Ini saya menyarikan dari Midrash Tanhuma. Sekarang Balak bin Peor melihat teks ini terkait gunung batu, pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Maka didapati dalam teks ini Tuhan mengangkat raja-raja, nabi-nabi milik Israel. Tetapi juga pada saat yang sama itu juga dijumpai bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya Allah mengangkat Salomo sebagai raja atas seluruh bumi. Dan Allah juga melakukan hal yang sama untuk Nebukadnezar. Seperti yang dikatakan, aku bahkan memberinya binatang buas untuk melayani dia. Yeremia pasal 27 ayat 6. Jadi sebagaimana Salomo menjadi raja di bumi, begitu juga Nebukadnezar menjadi raja di bumi. Jadi artinya jabatan raja itu juga berlaku baik Israel maupun bangsa-bangsa lain. Begitu juga jabatan nabi.
Ada nabi-nabi yang diutus bagi Bani Israel, tapi juga ada nebim umut ha'olam, nabi-nabi bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kita akan membahas ini cukup menarik karena pembahasan semacam ini mungkin jarang kita dengar di gereja ya. Raja Salomo membangun bait suci, mengucapkan banyak pujian dan permohonan. Dan terakhir Nebukadnezar yang menghancurkan bait suci itu, mengutuk, menghujat dan berkata, aku akan naik ke tempat yang tinggi di awan. Aku akan menyerupai yang maha tinggi, seperti yang disebutkan dalam Yesaya 14 ayat 14. Allah memberi Daud kekayaan dan memperoleh rumah Tuhan untuk namanya, yaitu bait Allah. Bait suci adalah milik Daud karena Daud menyiapkan bahan-bahan untuk membangunnya. Allah memberikan kekayaan kepada Haman, tetapi ia telah menyembelih bangsa-bangsa. Jadi di sini ada perbandingan bagaimana konsep kerajaan dan konsep kenabian bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa lain. Dia membandingkan misalnya Salomo yang penuh dengan puji-pujian, tetapi Nebukadnezar yang penuh dengan hujatan bahkan menentang Allah. Meskipun keduanya adalah raja, Daud memiliki kekayaan dan memperoleh kekayaan itu demi untuk membangun rumah Tuhan. Bait suci dikaitkan dengan Daud karena dia yang menyiapkan bahan-bahannya dan direalisasikan pada masa putranya. Allah memberikan kekayaan juga yang sama kepada Haman yang jahat itu, tetapi dia membunuh bangsa-bangsa. Jadi ditegaskan setiap martabat yang diterima Israel, juga kamu temukan pada bangsa-bangsa di dunia. Dengan cara yang sama Allah membangkitkan Musa untuk Israel, yang berbicara dengannya kapan saja dia mau. Allah membangkitkan juga Bileam bin Beor sebagai nabi untuk bangsa-bangsa di dunia, supaya Bileam bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja dia kehendaki. Jadi kalau Tuhan menyiapkan raja-raja baik untuk Israel maupun untuk bangsa-bangsa lain, maka Tuhan pun juga menyiapkan nabi untuk bangsa Israel dan untuk bangsa lain. Tetapi sampai batas mana kenabian bagi bangsa-bangsa lain itu? Lalu diberikan contoh Bileam bin Beor, yang dalam kitab suci, khususnya kitab Bilangan yang pernah kita bahas, dia juga menerima firman Allah, tetapi dia jatuh kepada perbuatan sihir di mana dia disewa untuk mencelakai bangsa Israel. Lalu ditekankan, lihatlah betapa berbedanya antara nabi-nabi Israel dan nabi-nabi bangsa-bangsa di dunia ini. Para nabi Israel memperingatkan bangsa-bangsa tentang pelanggaran. Dan karena itu dikatakan, aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Sebaliknya, para nabi yang dibangkitkannya dari bangsa-bangsa membuat langkah untuk melenyapkan manusia dari dunia yang akan datang. Bukan hanya itu, semua nabi memiliki sikap belas kasih terhadap Israel, bangsa-bangsa di dunia. Karena demikian kata Yesaya, oleh karena itu seperti kecapi mendengking, begitu kalbuku menjerit melihat keadaan Moab. Yesaya 16 ayat 11. Dan juga kata Yehezkiel, hai anak manusia, ucapkanlah ratapan bagi Tirus. Tetapi orang kejam ini bangkit untuk mencabut seluruh bangsa tanpa alasan. Tanpa alasan, ditekankan lagi. Karena itu, Parsyah atau bagian Bileam dalam kitab suci ditulis untuk memberitahukan mengapa Hakados Baruchu yang Maha Kudus, terpujilah dia, menyiapkan Roh Kudus, menyingkirkan Roh Kudus dari umat ha'olam, dari umat bangsa-bangsa. Hal itu karena Tuhan membangkitkan orang ini dari umat ha'olam, dan lihat apa yang dilakukannya. Jadi Bileam itu menjadi contoh bagaimana petunjuk moral kepada bangsa-bangsa lain itu sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Sementara Israel sebagai bangsa yang dipilih Tuhan untuk melahirkan sang penyelamat,
sekalipun jatuh juga dalam dosa, tetapi lebih terprotek dari Tuhan karena justru Tuhan ingin menyelamatkan rencananya atas umat manusia melalui yang pertama pemilihan Abraham dengan janjinya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, oleh karena itu konsep ini sangat jauh berbeda dengan konsep agama Islam. Dalam konsep agama Islam itu ditegaskan wafadulul malaikah ismatuhum kasairil malaikah wajibat. Mereka, para nabi itu dalam konsep Islam, terpelihara atau maksum dari perbuatan dosa seperti malaikat. Dan keutamaan mereka lebih afdol daripada malaikat, melebihi para malaikat. Jadi dengan demikian nabi dalam Islam itu dalam konsepnya diprotek untuk tidak boleh berbuat dosa. Nah, tapi konsep ini kan muncul di zaman Islam. Maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai, mengukur agama sebelumnya. Karena dalam konsep agama Yahudi dan agama Kristen memang tidak pernah ada konsep nabi tidak bisa berbuat salah. Justru nabi itu meskipun dia orang-orang pilihan, mereka orang-orang pilihan, tetapi menjadi contoh betapa orang-orang pilihan pun itu sekalipun toh akhirnya diproteksi oleh Tuhan, tetapi itu tetap mencerminkan kelemahan manusia. Jadi ketika tokoh-tokoh yang disebut nabi dalam Yudaisme dan kekristenan itu katakanlah misalnya berbuat salah, berbuat dosa, dan akhirnya Tuhan mengampuni dosa itu, tapi tetap juga pertanggungan jawab itu dituntut. Seperti nanti yang akan kita lihat dari kasus kejatuhan Raja Daud. Abraham juga punya kelemahan. Ketika dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan, sehingga dia bersekongkol dengan istrinya untuk harus tunduk kepada hukum adat pada zamannya, seperti yang tercermin dalam banyak prasasti, termasuk prasasti Nusi dari tahun 2000 sebelum Masehi, Undang-Undang Lipit Ishtar, di mana seorang istri yang tidak memberikan anak bagi suami boleh mengambil anak dari hamba, dan hamba itu akan menebus kemerdekaannya karena memberikan anak kepada sang tuan. Itu tidak hanya ada dalam konsep bagaimana akhirnya Hagar diangkat dalam keluarga Abraham, tetapi juga itu tercatat dalam undang-undang kuno yang sejaman dengan Abraham, misalnya undang-undang Lipit Ishtar, bahkan undang-undang yang setelah Abraham, yaitu undang-undang Hammurabi, dan kemudian baru muncul di zaman Musa. Nah, tetapi resiko bahwa akhirnya perkawinan poligami yang itu lazim bagi bangsa-bangsa, lazim bagi undang-undang pada zamannya, tetapi Tuhan sendiri menyuruh Abraham meninggalkan negerinya, bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, memasuki negara lain, termasuk juga meninggalkan hukum, aturan hukum yang itu tidak adil di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menyiapkan sebuah umat bagi namanya yang nantinya melahirkan umat Israel, yang akhirnya akan melahirkan sang penyelamat. Jadi kalau nabi-nabi itu melakukan perbuatan salah, itu bukan untuk dicontoh. Ketika Daud berbuat dosa, maka pada narasi terakhir itu ditekankan bahwa Tuhan sangat murka dengan Daud. Dan sekalipun toh akhirnya Daud diampuni, tetapi resiko dari perbuatannya tetap diterima, yaitu pedang tidak akan beranjak dari keturunanmu. Artinya itu upah dosa tetap harus dibayarkan. Jadi berbeda dengan definisi sebagian umat Islam yang kemudian menjadi ajaran mereka, ya.
Ini seperti yang tertulis dalam kitab kuning, misalnya Kifayatul Awam. Itu saya kira salah satu dari buku yang saya kutip, tapi masih banyak buku yang lain. Dalam Yudaisme dan kekristenan, Nabi itu bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Jadi akhirnya kalau konsep ini tidak cocok dengan konsep Islam, ya sebetulnya dari dahulu pun memang konsep Nabi itu seperti itu. Ya, itu mestinya tidak harus diukur dari konsep yang lebih baru. Dan Nabi dalam bahasa Ibrani itu kemungkinan berasal dari bahasa yang lebih tua dalam urutan waktu, misalnya bahasa Akadia atau paralel paling tidak dengan bahasa Nabu, Nabaum, artinya to proclaim, to call, yaitu untuk memproklamasikan, untuk memanggil kepada apa? Kepada pertobatan. Juga dalam bahasa Ibrani dikenal juga sang pelihat, haroeh, yang kemudian paralel dengan bahasa Yunani propetes, yang artinya pelihat masa depan yang belum terjadi, karena karunia Nabi itu bisa melihat masa depan atas izin Tuhan. Nah, di dalam konsep seperti itulah kemudian dalam Yudaisme dikenal ada 55 nabi dan nabiyah. Nabi itu laki-laki, nabiyah itu perempuan. Dengan urutan 48 nabi-nabi yang laki-laki dan 7 nabiyah yang perempuan. Yang dihitung mulai dari masa Abraham. Ini tercatat dalam traktat Megilat nomor 14a. Nah, tetapi juga penting, dalam Yudaisme juga diakui ada nabi-nabi bukan Israel. Nabi-nabi untuk goyim, nabi-nabi untuk umat olam. Jumlahnya hanya 7 yang disebutkan dalam kitab Talmud. Ini perspektif Yahudi sekedar sebagai perbandingan ya. Yang pertama, nabi untuk bangsa-bangsa lain itu Ayub. Karena Ayub itu bukan Yahudi. Lalu yang kedua, keempat sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, Elihu, Supar. Lalu ada sosok Beor dan Bileam bin Beor. Ini disebutkan dalam traktat Baba Batra 15a. Tentang Bileam ini saya sudah pernah menyajikan tentang prasasti Bileam bar Beor yang ditemukan di Yordania. Yang itu sejajar dengan informasi kitab Bilangan. Bahkan kalau di dalam kitab Bilangan digambarkan Bileam nabi bagi bangsa bukan Yahudi ini berbicara kepada Tuhan Allah Israel. Juga dalam naskah prasasti itu juga dikatakan dia berbicara kepada ilah segala ilah. Ilah ilahin dalam bahasa Aram. Karena prasasti itu ditemukan dalam bahasa Aram. Dan cocok dengan alamatnya Bileam yang berasal dari Mesopotamia, yang juga berbahasa Aram pada zaman itu. Makanya nenek moyang bangsa Israel ya, seperti dalam kitab Ulangan disebutkan, dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Maka penemuan prasasti Bileam bin Beor itu meneguhkan kesaksian dalam kitab Taurat tentang sosok nabi bangsa lain yang disebut dengan Bileam bin Beor. Nah, kekristenan menerima kebanyakan apa yang disebutkan dalam nabi-nabi dalam konsep Yahudi, tetapi mengakui Daniel sebagai nabi, karena menurut Matius 24:15 nabi Daniel. Sementara dalam Yudaisme bukan nabi, tetapi dianggap orang bijaksana yang melebihi nabi. Itu disebutkan dalam Baba Batra 77a. Makanya di dalam 55 nabi dan nabiyah, khususnya 48 nabi menurut traktat Megilah 14a, Daniel tidak disebut nabi, tapi disebutkan sebagai seorang yang bijaksana melebihi seorang nabi. Jadi ini konsep-konsep dalam Yudaisme. Bagaimana sekarang dengan kekristenan? Apakah kekristenan misalnya perjanjian baru mengakui adanya nabi bagi bangsa lain? Tentu nabi di sini maknanya tidak sama dengan nabi dalam konteks Alkitab.
tetapi seorang yang dijadikan petunjuk moral bagi bangsa lain yang tidak diberikan Taurat kepada mereka. Karena moralitas itu kan universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan hukum emas yang tidak boleh dilakukan terhadap orang lain dikala kita sendiri tidak mau orang lain melakukan kepada kita. Jadi hukum emas itu termasuk bagaimana moralitas. Kalau anakmu tidak mau disakiti orang lain, maka jangan menyakiti anak orang lain. Nah, seperti itu. Makanya perjinahan itu termasuk bagaimana sebagai mengorbankan pihak lain atau bahkan juga mengotori diri sendiri, maka itu hukum universal. Dan hukum universal itu tentu antara orang Yahudi dan bukan Yahudi juga adalah sama. Jangan mencuri, jangan berzina. Hukum moral itu diberikan dalam setiap hati manusia, setiap kesadaran batin manusia secara universal. Di negara komunis, di negara liberal, di negara Islam atau di negara Pancasila, semua pencuri, semua pembunuh itu bertentangan dengan moral universal. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia punya kesadaran moral? Karena setiap manusia itu, apapun agamanya, apapun bangsanya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka melalui gambar dan rupa Allah yang olehnya manusia diciptakan itu, maka manusia diberikan kesadaran moral. Kesadaran itulah yang membuat manusia itu menyadari adanya Sang Pencipta. Manusia mulai menyadari tentang dalam batinnya bahwa ada Sang Kausa Prima yang menciptakan alam semesta, langit, laut, bumi, dan seisinya. Inilah yang disebut wahyu umum, general revelation. Nah, wahyu umum ini memunculkan kesadaran setiap manusia bahwa dia memiliki Sang Pencipta yang oleh Aristoteles disebut sebagai Kausa Prima. Langit menceritakan kemuliaan Allah, kata pemazmur, kata Daud. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan seterusnya. Dan gema mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi gema penciptaan, gema karya Tuhan itu bisa dilihat lewat hasil ciptaannya. Nah, maka Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan umat beragama yang macam-macam itu ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sama. Tetapi sekaligus tidak sama karena apa? Karena wahyu umum itu sangat mudah jatuh ke dalam kesalahan. Karena wahyu umum tidak mencukupi, maka Tuhan memberikan wahyu khusus. Wahyu khusus itulah wahyu yang diberikan melalui firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Nah, kesadaran tentang wahyu umum itu juga disebutkan dalam Alkitab. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Nah, dengan demikian maka perdebatan-perdebatan yang tidak mendidik ya, ini khususnya ini musimnya para pendebat-pendebat di medsos itu. Tuhan kita sama apa enggak dengan Tuhan agama lain? Itu jelas-jelas cara berpikir yang tidak ilmiah. Karena apa? Mengaburkan antara konsep dan eksistensi. Sebab dalam kitab suci jelas sekali dasar biblical maupun dasar filsafat teologi. Ya Tuhan itu hanya satu. Bahwa pada akhirnya konsep bangsa-bangsa berdasarkan wahyu umum tadi bisa mudah jatuh kepada kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan wahyu khusus, yaitu kedatangan Sang Kristus. Nah, itu juga bukan hanya tafsiran Kristen tadi, tapi juga tafsiran Yudaisme. Makanya, sebagai petunjuk moral Nabi bagi bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus berbicara dalam Titus pasal 1 ayat 12.
seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, ya, nabi mereka sendiri, namanya orang Kreta ini. Kreta itu Yunani, nabi mereka sendiri. Idios auton propetes. Idios auton propetes, nabi mereka sendiri. Lalu dikutip, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi di mata Rasul Paulus, filosof Yunani, yaitu adalah nabi mereka. Artinya apa? Pekabar dari kesadaran moral bahwa jahat itu adalah jahat, mencuri itu merugikan orang lain, berzina itu berdosa, itu sifatnya universal. Yang universal inilah yang disebut mispatim dalam hukum Yahudi. Nah, kesadaran seperti yang ditekankan Rasul Paulus tentang wahyu batin, setiap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang sekali lagi saya ulangi, itu sangat mudah salah, sangat mudah jatuh, tidak terjamin benar. Karena itulah maka Bileam bin Beor disebut nabi terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk memberikan contoh mudahnya jatuh ke dalam dosa dari nabi-nabi bangsa-bangsa lain. Tetapi tidak berarti bahwa hukum moral itu berhenti, tidak. Karena itu maka Rasul Paulus pun, ini kan perspektif Yahudi yang saya kutip ya, tapi perspektif Yahudi itu mau mengajarkan kepada kita bahwa nabi bangsa-bangsa lain itu kenapa dibatasi? Tentu orang Kristen tidak harus menerima semua konsep Yahudi ini kan. Saya memberikan contoh bahwa apa yang ditafsirkan oleh para bapak gereja itu bukan karangan bapak gereja. Itu memiliki dasar yang kokoh, baik dalam sejarah maupun dalam eksegese yang sudah muncul sebelum kekristenan. Sekalipun Talmud itu ditulis setelah masa kekristenan, tapi dalam banyak hal dia menggaungkan tradisi lisan atau Torah CBLP dari abad ke abad. Sekalipun kita harus mengkritisi itu, tetapi ada hal-hal yang misalnya terdapat kesejajaran dengan penemuan Laut Mati atau tulisan-tulisan Yudaisme dari masa abad pertama, misalnya, itu tentu harus dijadikan rujukan pula karena itu sejarah. Nah, berdasarkan refleksi yang seperti itulah, maka gereja purba misalnya tiba pada kesimpulan atau kesadaran bahwa budaya agama-agama atau budaya bahasa-bahasa, artinya hasil cipta rasa karsa manusia, ya termasuk kebudayaan yang muncul dari agama-agama atau sebaliknya, itu mencerminkan apa? Mencerminkan kesadaran moral manusia yang bisa dianggap sebagai preparatio evangelika, persiapan kepada Injil. Jadi kata Clement dari Alexandria, seorang bapak gereja, bahwa seperti orang Yahudi dibimbing Musa untuk menerima keselamatan yang akan datang, yang digenapi dalam diri Sang Kristus, maka orang Yunani yang tidak pernah punya Taurat diberikan Plato atau filosof-filosof itu untuk memandu batin moral mereka yang pada akhirnya disempurnakan oleh wahyu khusus, yaitu kedatangan Sang Kristus. Maka ada sidik jari Allah di dalam setiap kebudayaan manusia, sekalipun itu penuh kelemahan, tetapi kesadaran tentang adanya Tuhan dan hukum moral yang dihujamkan dalam batin manusia untuk dilakukan, itu harus diakui. Makanya pernah seperti yang dikatakan oleh Paus Paulus keempat, dia mengatakan bahwa budaya-budaya dan agama-agama itu merupakan fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh. Dan matahari itu adalah matahari hikmat Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Makanya itu harus dilihat secara lebih jelas. Nah, dalam kesimpulannya bahwa pendekatan kita terhadap agama-agama lain itu bukan pendekatan sifatnya konfrontatif, hitam putih, tapi pendekatan yang sifatnya inklusif. Kesadaran-kesadaran moral manusia itu otentik, tetapi tidak sempurna. Karena apa? Karena seperti William bin Beor itu menjadi simbol gampangnya jatuh manusia ke dalam dosa, karena bimbingan wahyu umum yang tidak memadai, maka itu sampai kepada kesadaran tentang keselamatan olam haba dunia yang akan datang, yang digenapi menurut perspektif Kristen di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu inilah konsep kenabian dalam Yahudi, dalam Kristen yang sudah saya sampaikan. Maka nabi bagi orang Yahudi itu pertama kali diawali dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yosua, Pinehas, Eli, Elkana, Samuel, Gad, Nathan, Daud. Perhatikan. Nathan menegur Daud. Tetapi di sini Nathan juga nabi, Daud juga nabi. Nathan sebagai nabi karena dia menjadi pemandu moral kerajaan Israel termasuk di zaman Raja Daud. Tetapi Daud juga adalah nabi karena apa? Kalau dia tidak diilhami Roh Kudus, bagaimana dia bisa menuangkan kitab Mazmur yang adalah merupakan pergulatan perjumpaannya dengan Tuhan, sekaligus juga pengakuan akan dosa-dosanya, kelemahan-kelemahannya, jatuh bangunnya iman yang sudah dialami, sehingga dituangkan dalam kidung-kidung yang indah yang dikenal dengan Tehilim yang terdiri dari mismor-mismor. Bukankah itu karya dari Roh Kudus melalui Daud? Tetapi Daud sendiri bukan seruling di tangan seniman yang pasif, yang tidak memiliki dinamika sama sekali dalam pewahyuan dalam iman Kristen dan iman Yahudi. Maka dalam iman Yahudi juga dikatakan Taurat berbicara seperti bahasa manusia. Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Dibrah Taurat Bileson bini Adam atau Keleson bini Adam. Ada teks yang mengatakan dalam bahasa umat manusia, ada yang mengatakan seperti bahasa umat manusia. Jadi jangan orang mengukur wahyu dalam konteks Islam diukurkan dalam Yahudi dan Kristen. Bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri kalau Musa itu mendapatkan firman-firman dari Allah? Dalam iman Yahudi, iman Kristen, Taurat tidak pernah didiktekan seperti pemahaman Islam. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang didiktekan malaikat Jibril di Gua Hira. Tidak pernah ada konsep seperti itu. Maka kita harus saling menghormati konsep yang berbeda-beda dalam setiap agama dan tidak boleh memaksakan konsep kita itu kepada orang lain. Maka lihatlah sekarang kasus Nathan dan Daud dalam perspektif Yahudi itu didampingkan jadi nabi, tetapi posisinya masing-masing. Kenabian Daud meneguhkan jabatannya sebagai raja, ya. Karena apa? Sebagai raja, raja juga memiliki misi kenabian, menyatakan yang benar, mempertahankan keadilan terhadap rakyatnya. Kemudian sampai Ahiyah dari Silo, Salomo, sampai kepada Maleaki, termasuk nabi-nabi yang besar di situ ya. Ada Yesaya, ada Yehezkiel, ada Yeremia, sampai kepada Maleaki. Dan Mordekai itu sebagai nabi pada saat zaman Persia, zamannya Esther, khususnya dalam menghadapi bagaimana kejahatan Haman. Lalu ada 7 nabiah. Lah konsep nabi perempuan tampaknya tidak ada dalam Islam. Konsep nabi perempuan itu termasuk Sarah, Miriam, saudara Musa, Deborah, Hana, Abigail, Huldah, dan Esther. Ini juga tidak ada konsep ini dalam Islam. Jadi artinya sama-sama menyebut nabi ya, tetapi konsepnya tidak sama. Maka memaksakan konsep suatu agama untuk menilai agama lain itu sumber salah paham. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan definisinya aja tidak sama kok.
itu akan membuang-buang waktu. Dan membuang-buang waktu juga akhirnya apa? Kita tidak pernah akhirnya mendalami iman kita sendiri, saudara-saudara. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mulai secara khusus berbicara pada tema kita tentang Raja Daud. Saya buatkan sebuah summary karena ini banyak pasal yang kita bahas. Tidak mungkin seperti khotbah saya menyelesaikan setiap perikop ya. Bagaimana kita menimbang antara kebaikan-kebaikan Daud dan dosa-dosa Daud. Jadi seorang nabi itu bisa berdosa, itu konsep Yahudi, konsep Kristen. Saya ulangi lagi, tidak ada nabi yang bersifat maksum seperti konsep Islam. Jadi yang satu, ini kebaikan-kebaikan Daud. Yang pertama, melakukan perzinahan dengan mengingini istri orang lain. Jelas-jelas ini merupakan pelanggaran dari 10 perintah Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 dan ayat 17. Ayat 14 itu jangan berzina. Ayat 17 jangan mengingini milik orang lain termasuk istri sesamamu. Yang kedua, hati nurani Daud tertutup karena hasrat asmaranya yang menggebu kepada Batseba. Ini secara implisit disebutkan dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai dengan 5. Nah, yang ketiga, begitu mendapatkan kabar bahwa Batseba mengandung ketika suaminya tidak ada, kemudian para raja biasanya berangkat perang, Daud naik ke sotoh rumah dan melihat seorang perempuan cantik namanya Batseba. Lalu Batseba itu dibawa ke Raja Daud, lalu di situ terjadi skandal perzinahan. Dan ketika Batseba itu mengabarkan bahwa dia mengandung lewat seorang utusan, justru Daud merencanakan kematian Uria, suami Batseba. Ini dosa Daud yang tidak ditutup-tutupi dalam kitab suci. Karena apa? Ya memang itu konsep dalam Alkitab menurut Yahudi dan Kristen. Jadi tidak ada seorang rabi pun yang menutupi dosanya Daud. Tapi itu menjadi pelajaran bagi setiap orang. Tokoh besar pun itu bisa jatuh. Dan di akhir narasi itu dikatakan penegasan bahwa Tuhan marah terhadap Daud. Dia telah menghina kedaulatan Allah, menghina kekudusan Tuhan. Itu dijelaskan dalam konteks narasi ini. Kemudian dia merencanakan kematian Uria, suami Batseba, untuk berangkat perang dalam keadaan mabuk. Seperti yang dikutip dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 6 dan sampai ayat 13. Nah, ketika dia mendengar kematian Uria dalam perang itu, Daud seolah-olah menganggap sebagai hal yang wajar. Ki gasoh begaseh tukal heref. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Dalam perang itu sudah biasa. Jadi haref itu artinya pedang, itu makan orang ya. Artinya memusnahkan. Di sini atau di sana. Orang ini atau orang itu sudah biasa katanya. Nah itulah kesalahan Daud yang artinya batinnya benar-benar tertutup sebelum ditegur oleh Nabi Nathan. Jadi nurani Daud itu ternyata jalan ketika itu diberlakukan bagi orang lain, dan itu tampak dari sindiran keras dari Nabi Nathan tentang seorang miskin dan seorang kaya, di mana seorang kaya itu memiliki segalanya dan orang miskin itu hanya punya domba betina miliknya satu-satunya. Tapi ketika menyelenggarakan sebuah pesta, justru tega-teganya dia mengambil domba orang miskin milik satu-satunya tadi untuk pesta. Nah, bukti bahwa nurani Daud itu tajam keluar tapi tumpul ke dalam. Tajam keluar ketika dia mendengar kasus seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Dia mengatakan, demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, katanya. Jadi di sini
dikatakan bahwa ada penegakan hukum pidana dan perdata, karena selain dihukum mati secara pidana, maka harus membayar ganti rugi, kata Daud. Itu disebutkan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 5 dan 6. Namun begitu ia sendiri ditunjuk oleh Nathan, Daud kemudian baru menyadari dosanya. Jadi artinya kadang-kadang moralitas kita itu bersifat subjektif. Kepada orang lain kita begitu tajam untuk mengkritik atau mencarikan ayat atau mencarikan pasal, tapi bagi diri kita sendiri kita tumpul. Nah, itu kecenderungan manusia yang digambarkan dalam kitab suci. Namun hebatnya Daud itu ketika dia disadarkan oleh sang nabi, yaitu Nabi Nathan, dia langsung ketika ditunjuk hidung oleh Nathan, Daud menyadari dosanya. Khatati Adonai, aku telah berdosa kepada Tuhan, dan melalui Nathan Allah mengampuni dosanya. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Namun akibat dosanya tetap harus ditanggung. We'ata lutasur hereb mibiteka at olam. Pedang tidak akan beranjak, tidak akan menyingkir dari keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana kerajaan Daud yang kemudian digantikan putranya Salomo dan pecah-pecah luar biasa sampai berabad-abad dalam lintasan zaman, lintasan masa. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal, selalu digenapi, baik itu kasihnya berimbang dengan keadilannya. Nah, kemudian tapi kita bisa menimbang moralitas Nabi dan Raja Daud ini. Bagaimana dia juga di samping punya kelemahan yang tadi sudah kita sampaikan tentang skandalnya dengan Bathsheba, tetapi dia juga memiliki keunggulan-keunggulan moral yang digambarkan dalam kitab suci. Pertama, dia menjalankan keadilan dengan membunuh penghukum Saul, dengan menghukum pembunuh Saul. Jadi ini situasi tidak normal, karena situasi perang, situasi konflik ya. Jadi artinya bukan bunuh ganti bunuh itu bukan, tapi Daud kan nantinya menjadi raja. Jadi dia sadar bahwa dia akan menggantikan Saul, dan ketika dia menjadi raja, raja itu salah satunya yang melaksanakan hukum, termasuk membunuh orang yang salah. Maka dalam kitab suci dikatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau kita lihat di sini bukan berarti ayat-ayat itu sifatnya berlaku universal dalam bentuk perintah yang harus dilakukan. Ya. Kemudian padahal Saul itu kan selalu mendolimi dia. Karena Saul itu berapa kali menginginkan kematian Daud, dikejar-kejar, tetapi Daud melupakan itu. Dan dia ingin menjalankan keadilan dengan menghukum pembunuh dari Raja Saul. Jadi Daud memaafkan kejahatan Saul atas dirinya dan menghormati kedaulatan Allah, ini yang penting. Dengan respek kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. 2 Samuel 1 ayat 16. Ketulusannya 3 dibuktikan dari ratapannya atas Saul dan Yonatan. Bahkan persahabatannya melebihi cinta kepada perempuan. 2 Samuel pasal 1 ayat 26. Kemudian keempat, menghargai pahlawan negerinya. Ketika sikapnya ditunjukkan kepada Abner yang gugur sebagai pemimpin, dikatakan seorang besar di Israel. Jadi seorang raja itu atau seorang pemimpin itu memberikan penghargaan kepada yang berjasa pada negerinya. Itu dilakukan oleh Daud dalam terhadap sosok pahlawan yang disebut Abner dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 38. Meskipun pasca kematian Saul itu masih ada konflik politik antara anak-anak Saul, tetapi Daud bersikap fair. Ini terbukti pemenggal kepala Isobet
yang mencari muka kepada Daud justru dihukum gantung di tepi telaga Hebron. Jadi ini kalau dalam hukum kuno menghukum orang dinyatakan di tengah-tengah umum itu adalah untuk memberi aspek jera. Karena dalam teori hukum itu kan ya hukum pidana khususnya memberikan aspek jera itu termasuk bagian supaya para kriminal itu tidak melakukan perbuatan yang sama. Tetapi Isobed ya yang meskipun dia menghendaki kematian Daud dimakamkan secara terhormat di makam pahlawan bersama dengan Abner. 2 Samuel pasal 4 ayat 12. Lalu Daud sifatnya mendahulukan Tuhan. Setelah dia merebut Yerusalem, ini setelah bukan sesat. Tulisan saya karena kadang-kadang banyak kesalahan tergesa-gesa itu. Daud mendahulukan Tuhan sesaat setelah merebut Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem disebut kota Daud. Tabut Allah yang suci itu dibawanya ke Yerusalem. Lalu Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat 17. Jadi begitu Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, yang pertama dia mengingat karya Tuhan itu dengan membawa tabut Allah itu menuju ke kota suci Yerusalem, dan kemudian dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Yang ketujuh, Daud bersifat rendah hati. Dia memberi salam kepada seluruh isi rumahnya, meskipun itu adalah para hamba, para budak. Lalu sikapnya itu dikritik oleh Mikal binti Saul yang mengejeknya. Tetapi Daud mengangkat harkat para budak itu dan dia mengatakan, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Jadi kehormatannya dibagi bersama dengan para hambanya sekalipun itu adalah pangkatnya paling rendah atau bahkan dia hamba di kerajaannya. Setelah melalui Nabi Nathan, Tuhan berjanji mengokohkan kerajaan Israel. Daud kembali menegaskan kedaulatan Allah. Tidak ada yang seperti engkau dan tidak ada ilah lain selain engkau. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Daud selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah ia sukses meraih kemenangan atas Filistin, Moab, Zoba, dan Hamat. 2 Samuel pasal 8 ayat 11 dan ayat-ayat sebelumnya. Lalu Daud menegakkan keadilan atas seluruh bangsanya. Inilah moralitas Daud yang menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu harus bersifat adil. Seorang pemimpin itu menyadari bahwa dirinya adalah berkedudukan sama dengan orang yang dipimpinnya, hanya peran yang membedakannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang bertakwa kepada Tuhan, sehingga Daud selalu mendahulukan sesuatu yang dilakukannya dengan bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terlepas daripada kesalahannya, yaitu skandal yang dilakukannya. Jadi Alkitab menggambarkan Nabi itu benar-benar sosok yang manusiawi, yang ditimbang secara moral dari kekurangan dan kelebihannya, dan tidak ada konsep Nabi maksum dalam Yudaisme dan dalam kekristenan. Jangan kita pun juga tidak boleh mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Oke, kita lanjutkan. Sejarah Israel membuktikan apa yang harus ditanggung oleh dosa-dosa Daud, sekalipun dia sudah diampuni. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan itu dibuktikan Daud memerintah selama 40 tahun, ya, dari tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Lalu pada masa Salomo kerajaannya benar-benar kokoh, tetapi di akhir hidup Salomo kerajaannya harus mengalami perpecahan. Dan sejak saat itu pedang terus
ada, tidak pernah menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Dan itu dibuktikan perpecahan kerajaannya Salomo, yang di utara diikuti 9 suku plus 1, yaitu Lewi yang ada di kedua belah pihak, karena dia tidak punya tanah pusaka. Rehabeam putra Salomo, yang akhirnya dalam prasasti-prasasti Israel kuno disebut rumah Daud, seluruh raja-raja Yehuda, juga akhirnya mengalami kekerasan demi kekerasan, sampai kemudian yang utara ditawan ke Asur, yang di sebelah selatan ditawan oleh orang Babel di masa Nebukadnezar. Lalu dia kembali ke tanah suci atas kebijakan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Kores Agung, dan akhirnya kembali ke tanah suci, ke kota suci Yerusalem, dan merealisasikan pembangunan bait suci. Yang di sebelah utara juga akhirnya muncul mazhab Samaria pasca ditolak oleh orang-orang Yehuda ketika membangun bait suci, kemudian memasuki bangsa Israel dalam kuasa bangsa-bangsa lain, mulai Persia di zamannya Esther, kemudian menghadapi kejahatan Haman. Nah, disitulah Mordekhai muncul sebagai nabi. Jadi nabi itu ya tokoh penegak keadilan, pembela negeri, penegak keadilan seperti yang disuarakan oleh Amos misalnya. Jadi nabi itu memiliki konteks yang berbeda-beda, tidak semuanya, tidak ada ilah selain Allah, tidak hanya itu. Konsepnya beda-beda, ada tantangannya adalah penyembahan berhala, ada tantangannya keadilan, ada tantangannya dekadensi moral. Tentu maka pesan-pesan kenabian dalam Alkitab itu tidak seragam karena konteksnya berbeda-beda. Dan ini tidak bisa diukur hanya dari satu ukuran, misalnya memakai ukuran 1 Korintus pasal 18 ayat 4. Audeis theos uteros eimiheis, yang diartikan dalam teks bahasa Arab la ilaha illallah. Karena konteksnya Paulus berbicara kepada orang Korintus itu adalah penyembahan berhala yang dikhawatirkan terjadi ketika orang mengkonsumsi makanan di pasar. Karena takut kalau dipersembahkan kepada kuil berhala. Dan Paulus menegaskan tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Dalam bahasa Yunani audeis theos uteros eimiheis diterjemahkan dalam bahasa Arab la ilaha illallah. Tidak berarti semua nabi itu konteksnya sama dengan Korintus. Semuanya audeis theos uteros eimiheis, semuanya konteksnya la ilaha illallah, tidak. Nabi Amos konteksnya beda. Nabi Yeremia konteksnya berbeda. Nabi Yesaya konteksnya apa? Di kerajaan Yehuda, ketika kerajaan Yehuda berada di dalam ancaman karena kolusi kerajaan Syria dan Israel yang tidak lain saudaranya sendiri, ketika mengepung Yehuda. Dalam ketakutan itu Tuhan memberikan hiburan tentang datangnya Sang Immanuel. Maka muncullah nubuat Immanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 di zamannya kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Ahaz misalnya, tentu konteksnya berbeda dengan Yehezkiel, yang konteksnya adalah bagaimana dia menerima visi pembangunan bait suci pada akhir zaman. Ya, konteksnya tentu berbeda dengan konteksnya Mika yang mengingatkan kembali tentang sosok wanita yang akan ditentukan melahirkan, tetap melahirkan Mesias, yaitu tentang Mesias yang akan muncul di Bethlehem Efrata. Jadi berbeda-beda, tidak semua dipukul rata dengan tidak ada ilah selain Allah. Ini sebuah bentuk anakronisme yang mengukur zaman yang berbeda-beda dari tantangan yang seragam, misalnya soal penyembahan berhala, penyembahan batu-batu, dan sebagainya. Nah, inilah kita memahami kitab suci itu benar-benar tidak mudah, tetapi juga selalu menarik. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Kemudian di masa Esra Nehemia menjadikan Taurat sebagai pusat rohani bangsa Yahudi.
Lalu Israel berada di dalam ancaman antara kerajaan selatan dan kerajaan utara. Jatuhlah Israel di bawah kontrol Ptolemeus di Mesir. Ketika Ptolemeus di Mesir ini masih bagus hubungan antara budaya Yahudi dengan budaya Yunani. Puncak hubungan harmonis antara orang-orang Yahudi dengan budaya Yunani itu melahirkan Septuaginta, melahirkan kelompok Yahudi Helenik, dan kelompok ini masih bertahan di zaman Yesus ketika Kisah Para Rasul menyebutkan anggota jemaat Kristen itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok Yahudi, yang kedua kelompok bukan Yahudi. Dari kelompok Yahudi itu dibagi dua, kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ya, yang dikenal misalnya Stefanus, Rasul Markus, Rasul Barnabas, tetapi juga orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, seperti Petrus, seperti Andreas, seperti Yakobus, saudara Kristus, Yakobus anak Zebedius, dan seterusnya. Lalu bagi bangsa yang bukan Yahudi, yang pangkalannya pertama kali, pangkalan misinya di Antioquia, Syria, yang akan melahirkan gereja bukan orang Yahudi. Jadi konteksnya itu mesti utuh dipahami. Kemudian setelah itu jatuh ke kuasa Seleukid sejak Antiochus ketiga. Kemudian hubungan buruk antara Yahudi dengan Yunani itu terjadi pada saat Antiochus IV Epiphanes menajiskan bait suci dengan mengotori bait suci dengan korban babi, ya, darah babi dicurahkan di sana, maka mulai ada ketegangan. Jadi ketika membaca kitab suci dikatakan tentang babi, jangan serta-merta langsung mengutuk bangsa lain, sebab Tuhan baik itu melalui penafsiran Yahudi maupun penafsiran Kristen memberikan nabi bagi bangsa-bangsa lain. Dan dalam prasasti Bileam bin Beor itu korbannya babi. Bagi orang Arab catatan sejarah korbannya onta. Bagi orang Yahudi korbannya adalah sapi, lembu, kambing. Bukan babinya yang salah, tetapi pemakaian dan konteksnya yang tidak tepat. Kalau Bileam bin Beor dengan orang-orang Mesopotamia korbannya babi, seperti prasasti Bileam, atau bagi orang Yunani korbannya babi, tapi damai-damai saja di masa Antiochus ketiga, tapi menjadi tidak damai terjadi pemaksaan agama. Dalam konteks sekarang pun juga demikian. Orang Hindu korbannya bukan sapi, karena sapi tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikonsumsi karena itu larangan. Tetapi bagi orang Islam, babi yang diharamkan, tetapi terjadinya pemaksaan, misalnya menjadikan kota yang pluralis menjadi kota halal, lah itulah yang menyebabkan langkah Antiochus Epiphanes merusak dunia. Kan gitu kan? Maka mari kita memandang kitab suci tidak sekedar sebagai buku teks keagamaan, tapi teks peradaban, teks pemikiran, teks sejarah. Dan itu terbukti. Nah, kemudian karena ketegangan itulah muncul kemudian pemberontakan Makabe, Israel kembali berjaya sebagai kerajaan sampai tahun 37 sebelum Masehi. Itulah yang disebut dinasti Hasmonaim. Di masa itu pecah lagi muncul yang namanya sekte-sekte Saduki, sekte-sekte Eseni, kemudian Parisi. Dalam konteks ketika Israel di bawah penjajahan Roma, itulah Mesias datang. Dan itu yang dikenal dengan Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan kitab suci benar-benar terjadi. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Akhirnya kesimpulannya, ketika mengingat kisahnya Raja Daud, jangan yang diingat itu adalah skandalnya bersama Betseba. Bukan itu tekanannya, sebab tekanannya Tuhan memandang Daud itu salah.
dan perbuatan Daud telah mengakibatkan rentetan sejarah yang sudah saya sebutkan satu demi satu 2 Tawarikh tadi. pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan
dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.